Nandra Tabrosyombing. Saya dari kelas 7 TI 7 pagi C. Di sini saya akan menjelaskan UAS saya yang telah saya kerjakan, yaitu saya mengambil studi kasus sistem manajemen inventory perusahaan. Sebelumnya di sini mata kuliah saya adalah penjamin kualitas perangkat lunak. Jadi di sini dari antara semua pertanyaan saya telah menjawabnya. Dari sebuah perusahaan distribusi mengembangkan sistem manajemen inventory berbasis desktop atau web untuk mencatat stok barang ini, transaksi masuk keluar serta laporan persediaan. Sistem digunakan oleh beberapa bagian perusahaan seperti gudang, administrasi, dan manajemen. Nah, di sini adalah deskripsi dari studi kasus yang saya ambil. Yang pertama di sini pertanyaannya jelaskan konsep kualitas perangkat lunak yang relevan untuk sistem e-commerce beserta atribut kualitas utamanya. Yaitu jawaban saya, konsep kualitas perangkat lunak dan atributnya itu seberapa baik sistem bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Pada sistem manajemen inventory ini kualitas jadi penting karena setiap sistem yang dipakai banyak yang dibagian dan datanya harus akurat. Dan itu ada beberapa kualitas yang paling penting ada beberapa poin, yaitu yang pertama ketepatan fungsi, yang kedua keandalan, yang ketiga kemudahan pengguna, dan keempat kemudahan perawatan, dan kelimanya keamanan. Nah, pertanyaan kedua, model atau standar kualitas apa yang sesuai yang diterapkan pada kasus ini? Jelaskan alasannya. Model kualitas yang paling cocok untuk kasus ini adalah ISO atau IEC 25010, yaitu alasannya karena standar ini membahas kualitas perangkat lunak secara lengkap, mulai dari fungsi, keandalan, kemudahan pengguna sebagai pengembangan, dan standar ini sistem bisa lebih stabil dari masalah bug akibat perubahan kecil yang bisa kita kurangin. Dan pertanyaan ketiga itu teknik pengujian yang tepat digunakan untuk menguji fitur transaksi pembayaran. Jadi jawabannya itu untuk menguji fitur ini sih, transaksi pada sistem inventory ini pengujian sebaiknya dilakukan dengan cara mencoba langsung. Saat user memasukkan data, barang masuk atau keluar, dicek apakah sistem menampilkan hasil yang sesuai dengan data yang dimasukkan, atau barang yang masuk atau keluar itu harus balance. Dan yang ketiga itu yang keempat itu pertanyaannya strategi pengujian apa yang harus dilakukan dari awal hingga sistem siap digunakan pengguna. Strategi pengujiannya itu sebaiknya kayak bertahap dari awal pengembangan sampai akhir. Yang pertama itu setiap fungsi kecil diuji untuk memastikan berjalan dengan benar. Setelah itu terhubung untuk memastikan tidak ada yang kesalahan. Nah, yang kelima itu jelaskan bagaimana proses manajemen defect sebaiknya diterapkan pada sistem ini. Jawaban saya, proses manajemen defect pada sistem manajemen inventory ini sebaiknya dilakukan secara struktur agar masalah data stok yang tidak sesuai dan bug akibat perubahan sistem bisa dikendalikan. Yaitu langkah-langkahnya, yang pertama, bug ditemukan dari hasil pengujian atau laporan pengguna seperti staf gudang dan admin. Yang kedua, setiap bug dicatat dengan jelas, termasuk penyebab dan lokasi masalahnya dan dampaknya pada stok. Dan yang ketiga itu developer melakukan perbaikan sesuai prioritas bug. Setelah diperbaiki, sistem diuji ulang untuk memastikan bug tidak muncul lagi. Dan yang terakhir, jika dinyatakannya aman, bug ditutup dan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi ke depan. Dan keenam itu bentuk audit review, yaitu bentuk audit itu ada review kode dan untuk mengecek apakah penulisan program sudah rapi. Dan yang ketujuh, metrik kualitas dapat digunakan untuk mengukur kualitas perangkat ini, yaitu metrik kualitas digunakan untuk perangkat ini adalah melihat jumlah bug yang ditemukan selama proses pengujian maupun sistem yang digunakan oleh pengguna. Dan yang ke-8 itu usulkanlah langkah-langkah improvement progress dapat dilakukan, yaitu melakukan pengujian sejak awal pengembangan. Ya, di sini sudah ada diagram proses pengujiannya, udah ada boleh flowchartnya juga udah ada, dan
Jika ingin melihat mockup tesnya, tes login, case itu yang pertama, yang kedua tes case pengerjaan modul dah. Terima kasih, sekian dari saya Pak. Shalom.